Hari ini kita mulai pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana sebagai salah satu upaya kita memaksimalkan pemberantasan tindak pidana korupsi, pemberantasan korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana terkait narkotika, serta tindak pidana lain dengan motif keuntungan finansial. Intinya, kita menginginkan penegakan hukum bukan hanya sekedar menghukum para pelaku dengan pidana penjara, tetapi bagaimana memulihkan dan mengembalikan kerugian keuangan negara yang timbul dari perbuatan pidana tersebut. Dalam proses pembentukan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana ini, kita ingin memaksimalkan partisipasi warga negara. Kita juga akan memulai pembentukan RUU tentang hukum acara perdata, HAPER, yang semua pembahasannya dilakukan secara tersendiri. Kami menyampaikan terima kasih kepada pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, Kepala Badan Keahlian DPR RI beserta jajaran, dan Kepala Pusat PU Bidang Polhukam beserta jajaran atas kesediaannya menghadiri rapat dengan Komisi 3 DPR RI pada hari ini. Dan saya ingin menyampaikan agenda rapat hari ini yang pertama adalah laporan progres penyusunan naskah akademik dan RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Yang kedua, laporan progres penyusunan naskah akademik dan RUU tentang hukum acara perdata HAPER. Lalu seperti biasa kita akan melakukan pendalaman, diskusi tanya jawab, kesimpulan dan penutup. Baik. Hadirin yang kami hormati, berdasarkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia nomor 24/2025-2026 tentang program legislasi nasional rancangan undang-undang prioritas tahun 2026, rancangan undang-undang Komisi 3 DPR RI sebagai berikut. Yang pertama adalah RUU tentang hukum acara perdata HAPER. Yang kedua, RUU tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Ketiga, RUU tentang perampasan aset, RUU tentang perampasan aset terkait dengan tindak pidana. Dan yang keempat adalah RUU tentang jabatan hakim. Merujuk ketentuan tersebut serta dalam rangka menjalankan fungsi legislasi secara akuntabel